Bu Lisda, Ya, ya sepertinya harus ada upaya yang extraordinary yang bisa dilakukan oleh DPR untuk karena DPR ini kan selalu berkomunikasi dengan eksekutif dengan pemerintah, tetapi tidak sebatas hanya rapat dengan pendapat, tetapi dengan data-data yang saya pinjam dari Bung Rian tadi, seharusnya bisa menjadi modal bahwa pemerintah harus lebih serius. Mungkin lebih serius itu kalau yang desak itu dari DPR itu agak garang gitu loh, Bu. Gimana, Bu Lisda? ya. Tadi kami melihat juga tayangan di televisi ya bahwa dari Pak Seskap, kemudian Presiden juga sudah seperti melihat ada apa namanya itu akar daripada permasalahan yang kita hadapi sekarang ini ya. Nah, tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua pohon tumbang atau penebangan rakyat ini otomatis disebut deforestasi. Ini berbeda dengan definisi sebagian lembaga asing gitu ya. Karena kalau deforestasi untuk kita ini adalah perubahan permanen ya seperti perumahan, pabrik, tambang dan juga perkebunan-perkebunan besar. Kalau kita melihat data global ya, ini menunjukkan justru tren positif ini, Mas Doni. Dalam Apanya, 10 Bu? tahun terakhir ini, deforestasi nasional ini turun signifikan. Gitu. Jadi ini rata-rata penurunannya hingga 0,29 juta hektar per tahunnya. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini rata-rata penurunannya adalah 28.000 hektar per tahun. Jadi sebenarnya trennya adalah positif seperti itu ya. Ya. Nah untuk Sumatera Barat sendiri ini tutupan hutan 2-3 tahun terakhir ini juga relatif baik gitu. Nah karena itu perlu diverifikasi ilmiah dan hukum mengenai asal kayu gelondongan yang kemarin hanyut di bawah aliran banjir tersebut ya. Karena kita bisa melihat di sini apa-apa yang kita kita lihat ini apakah memang benar seperti apa tadi yang kita takutkan dan tapi juga belum tentu ini berasal dari kawasan hutan negara, bisa juga berasal dari hutan adat, hutan ulayat dan juga tanah hak masyarakat ya. Karena itu perlu dilakukan investigasi lebih lanjut ya, investigasi citra satelit untuk melihat jalur kayu dari hulu ke hilir, kemudian audit Dinas Kehutanan, Pemda, juga KLHK ya, juga terhadap dukungan terhadap langkah Menko PMK dan Satgas penertiban kawasan hutan ya. Dan kami akan ada langkah-langkah legislatif yang saya dorongkan tentunya yaitu audit menyeluruh izin pemanfaatan hutan dan izin industri berbasis lahan. Dan yang kedua, penegakan hukum tegas terhadap mafia kayu, bukan hanya kepada penebang-penebang kecilnya. Begitu juga kami mendorong untuk reformasi tata ruang berbasis daya dukung ekologi, peningkatan anggaran mitigasi dan early warning system, dan transparansi data dan perlibatan publik gitu. Ya. Ya. Pak Trubus, Ya. saya setuju apa yang dikatakan Bu Lisda. Ya. Tetapi kita begini, kan musibah itu tidak datang tiba-tiba. Betul. Ini kan hasil dari apa yang kita tanam di masa lalu begitu kan. Ya. Nah oke, kita harus tegas kepada pelaku pembalakan hutan dan sebagainya. Tetapi kan untuk melakukan itu semua makan waktu. Kita mulai dari sekarang ya Pak ya. Kita ubah mindset, kita ubah perilaku manusia ini yang merusak bumi gitu loh. Anda setuju nggak manajemen kita yang harus dibenerin termasuk mindset manajemen para penyelenggara negara dan mereka-mereka yang sekarang berada di hutan-hutan itu Pak? Ada buku tulisannya itu Michael Norton, judulnya itu Anthropocene. Itu terbit baru, itu menganalisa bahwa sesungguhnya alam ini bukan manusia tunduk pada alam, tapi alam ini sesungguhnya mengikuti manusia. Jadi perilaku manusia itulah yang membuat segala sesuatunya jadi rusak. Betul. Gitu. Jadi tidak ada istilah kok itu takdir, tidak ada istilah sesuatu yang sifatnya berbau irasional, tidak. Tapi semuanya rasional manusia yang membuat itu semua. Nah, dari sini bisa kita lihat apa sesungguhnya. Kita banyak kebijakan yang dikeluarkan itu sesungguhnya tidak berpihak dalam konteks bagaimana melindungi hutan, melindungi alam. Itu misalnya ada undang-undang itu Ciptaker. Itu kan sudah menjadi potret pertama karena kita butuh investasi, kemudian semua dirubah dulu, semuanya pakai AMDAL, dulu semuanya pakai namanya uji ekologis. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah, kemudian ada lagi. Ada sih prosesnya aja yang nggak dijalankan dengan baik. Nah, itu iya kan?
Wajib lagi. Udah nggak wajib, wajib, kan? udah nggak wajib. Jadi udah hilang itu. Kemudian ada lagi mengenai pemutihan sawit ilegal, ya kan? Yang PP 24 kalau nggak salah 2001 itu menggambarkan semuanya. Jadi yang barang ilegalnya jadi pemutihan semua. Ya artinya jadi mereka melakukan apa saja yang di situ. Belum lagi yang digambarkan tadi Masnya yang mengenai gambar itu apa? Iya. PSN. Iya, PSN itu proyek kan strategis PLTA itu nasional. semua akhirnya mengganyang semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hutan, nggak peduli lagi ya, mau demi yang namanya pembangunan nasional. Nah, ini kan sesuatu kita yang butuh pembangunan, Pak, dan Betul. pemerataan hasil-hasilnya. Kita Setuju. butuh lapangan kerja, kita butuh ada pemasukan bagi negara. Tetapi kalau ya ini bukannya si malakama juga nih. Iya. Karena manusia kan berada di mata rantai tertinggi yang kerjanya cuma menghabiskan isi bumi kan. Ya makanya itulah kemudian perlu ada pengendalian. Nah, pengendalian itu artinya apa? Semua yang ada sekarang dievaluasi. Iya. Kita Yang tata punya ulang otoritas kemudian. ini dong yang harus mengendalikan. Ya otoritas, yang punya otoritas adalah negara kan, government. Iya. Jadi government lah yang kemudian sekarang harus melakukan perubahan semua. Otomatis masyarakat juga akan mengikuti ketika mindset, ketika paradigm kalau bahasa itunya itu berubah, maka semua akan ikuti perubahan. Iya. Karena gimana pun juga dalam kebijakan publik itu, ketika kebijakan itu dibuat dan apa namanya publik sebagai objek dan publik harus patuh terhadap kebijakan itu, maka sesungguhnya semua kebijakan itu akan menjadi sesuatu outputnya bagus. Iya, Artinya diikuti, artinya menjadi efisien, efektif, berkelanjutan. Tapi ketika kebijakan itu tidak ada partisipasi publik, nah itulah menjadi bumerang pertama. Ya. Karena Publik apa? berpartisipasi dari sisi manfaat ekonominya, Pak Trubus. Betul, ada sisi tetapi kan juga harus ada di dalam pengambilan keputusan dong. Nah, ketika keputusan dibuat, ketika suatu kebijakan ditetapkan, itu idealnya kan ada. Iya. Bukan ideal dalam pengertian harus ada, ya memang wajib ada, bukan sekedar ada gitu loh. Jadi Iya. ada. Karena apa? Karena ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang menerima itu semua dan kemanfaatan. Teori cost and benefit selalu mengatakan Iya. bahwa benefit itu yang harus diutamakan daripada cost-cost yang macam-macam. Semua membawa korban, ini semua korban. Iya. Tapi korbannya bagaimana diminimal? Itulah namanya manajemen bencana. Oke, Nah, yang manajemen menarik resiko adalah itu. Bung Rian, izin prinsip itu di tangan bupati kan? Benar. Bener kan? Iya. Nah, berarti kan kuncinya itu ada di tangan bupati sebenarnya. Kalau bupatinya kemudian jor-joran mengeluarkan izin prinsip, kemudian giliran sudah jadi bencana, minta tolong ke pusat teriak-teriak, lah yang salah bupati sendiri kok. Gimana? Ya, nah kan bupati berganti juga, Bang. Aha. Nah, itu kan Ya, prosesnya kebijakan harusnya sebelum-sebelumnya. konsisten dong. Nah, makanya kan gini, proses pergantian itu kan 5 tahun sekali juga. Nah, beberapa bupati Ngejar setoran ini 5 tahun ini. Nah, beberapa bupati kita nggak tahu itu bisa dikonfirmasi langsung ya, Bang. Nah, tapi beberapa bupati itu yang saat ini kita berpikir masih punya komitmen untuk perlindungan hutan. Setelah misalnya di Di Tapanuli mana? Tengah. Di Tapanuli wilayah-wilayah Tengah. yang sekarang terdampak mana yang menurut Tapanuli Anda Tengah bupatinya? Tapteng. yang Terus? paling maju kita berpikir ya, karena gini, sejak itu menjadi masuk dalam visi misinya gitu. Heeh. Visi misinya, kemudian dan dia turut misalnya mengajak gitu, baik ketemu formal ataupun informal gitu, untuk mengajak Kok bahasamu bagaimana udah ya kayak tim ses sama-sama. aja nih? Iya, bukan tim ses, Bang, tapi ini fakta. Ini fakta, benar. Fakta bahwa itu sudah kita bahas ya, karena beberapa bupati-bupati sebelumnya, ya baik itu Tapanuli Tengah, Tapu dan Utara, Selatan, itu Selatan. tidak pernah itu. Kita usulkan bahkan untuk ketemu, meminta ketemu, mengingatkan ini perlu dilindungi loh. Hulu wilayah ekosistem Batang Toru ini. Itu diabaikan. Nah, ini baru kita sekarang. misalnya menemukan itu. Malah kejadiannya terlalu cepat, begitu itu yang kita harapkan gitu. Oke, Gitu, oke. Bang. Kita Kita bukan rehat soal- dulu. Setelah ini Pak Ade akan saya berikan special duration ya. Tapi kita break dulu. Government, soal ini government. Iya. Karena tadi sudah Anda bersuara semua termasuk Bu Lisda juga. Kita rehat dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.